Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Eh, kita masuk ke bab 10. Kemarin kita bicara tentang ketenaga kerjaan. Sekarang kita bicara tentang dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Sebelumnya Pak Bagja ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, anak-anak. Nah, ini mungkin berarti kita ketemu ini puasa hari ke 3 ya, ya, atau itu dua ya, ketiga atau keempat kalian berpuasa. Semoga kalian tetap kuat, semangat dan tetap sehat. Nah, di bab 10 ini kita bicara KD-nya, kompetensi dasarnya tentang menerapkan pembuatan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri. Karena harapan Pak Bagio kalau kalian melihat, mendengarkan tentang materi ini, Pak Bagio berharap kalian bisa bekerja di perusahaan ekspor impor. Ya. Tapi tuntutannya mungkin bahasa Inggris kalian harus kalian perbaiki lagi bagi yang masih bahasanya masih belum memenuhi harapan ya. Nah, kita bicara ke materinya sekarang tentang ekspor impor. Di sini dokumennya. Nah, kalau kita bicara tentang kegiatan ekspor berarti mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri untuk diperjualbelikan. Sebaliknya, anak, kalau impor berarti membeli barang dari luar negeri untuk diperjualbelikan di dalam negeri. Jelas ya kebalikannya. Nah, pelaku ekspor dikenal dengan sebutan eksportir. Sedangkan pelaku impor disebut importir. Nah, di sini kita bicara yang legal, bukan yang ilegal, anak-anak ya. Karena ada perdagangan yang legal, juga ada yang ilegal. Kalau yang ilegal itu yang black market, yang penyelundupan, yang tidak bayar pajak di situ. Nah, perdagangan itu dilindungi oleh hukum, akan berjalan dengan teratur dan dapat membantu perekonomian suatu wilayah. Nah, itu apabila perdagangannya dilakukan secara legal. Nah, sekarang kita masuk ke impor terkait perdagangan luar negeri. Nah, yang pertama, pemerintah itu akan menaikkan tarif, anak-anak. Jadi pada produk impor. Jadi kalau kamu jadi importir, membeli barang dari luar negeri, nah itu ada pajaknya, ada tarif impornya di situ. Biasanya dibayar langsung oleh importir yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga yang lebih tinggi dari produknya. Jadi, ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di negara-negara itu dibatasi, anak-anak. Nah, gampangannya sama kalau kamu sudah beruang, punya pendapatan besar, mau beli mobil mewah misalnya, mau beli Ferrari misalnya, nah, atau mau beli BMW misalnya yang impor dari luar negeri. Nah, itu kalau beli dari luar negeri masuk ke Indonesia kan harus ada tarif bea impornya, bea masuknya itu. Sehingga harga yang kalian peroleh harganya lebih mahal karena ada biaya impornya, anak-anak. Yang kedua, pemerintah dapat menerapkan kuota pada produk impor yang membatasi jumlah produk yang dapat diimpor. Nah, ini termasuk jenis hambatan, anak-anak ya. Nah, dibandingkan tarif karena secara eksplisit menetapkan batas jumlah dapat diimpor. Nah, ini harus mempunyai SIUP sekarang, atau istilahnya surat izin usaha perusahaan, dan API, angka pengenal impor. Nah, proses impor akan lebih mudah jika bisa masuk ke dalam sistem pelayanan impor
importir jalur prioritas. Adapun pihak yang terlibat dalam transaksi impor, nah, yang pertama eksportir. Pihak yang melakukan kegiatan ekspor yaitu mengeluarkan barang keluar daerah pabean, baik barang yang diproduksi sendiri maupun diambil dari produsen anak-anak. Yang kedua, importir merupakan pihak yang melakukan impor yaitu membeli barang dari luar negeri. Yang ketiga, bank atau bank, lembaga keuangan lainnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menawarkan jasa pembiayaan, pembayaran, penjaminan LC atau letter of credit, financial advisor, jadi jasa keuangan dan penagihan. Itu perannya bank itu anak-anak ya. Yang keempat, stevedoring merupakan perusahaan yang menyelenggarakan jasa bongkar muat barang dari dermaga ke atas kapal atau sebaliknya. Yang kelima, cargodoring merupakan perusahaan yang menawarkan jasa pemindahan barang dari dermaga ke gudang pelabuhan atau sebaliknya. Yang keenam, warehousing merupakan pihak yang menawarkan jasa penyediaan tempat penyimpanan barang sementara sebelum diteruskan ke kapal atau ke tempat tujuan. Yang ketujuh, maskapai pelayaran atau penerbangan merupakan suatu perusahaan yang menyelenggarakan jasa penyewaan ruang kapal, baik kapal barang maupun kapal penumpang. Yang kedelapan, maskapai asuransi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penutupan risiko kerugian atau penjaminan risiko. Itu biasanya kalau misalnya naik ngangkut pakai kapal yang tenggelam, atau pesawat terbang misalnya jatuh. Nah, kalau kalian asuransikan, nah, mungkin kalian nggak nangis darah ya, nggak nangis. Nanti ada yang mengganti. Kalau ada atau mungkin dirampok perompak di laut misalnya. Nah, kalau kamu asuransikan aman anak-anak. Ya. Yang kesembilan, EMKL, freight forwarding merupakan ekspedisi muatan kapal laut yang menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumen ekspor. Masalahnya saat ini EMKL ini banyak didominasi sama kapal-kapal asing, sedangkan kapal-kapal dalam negeri persentasinya masih kecil. Nah, kalau kamu punya uang ya silakan investasi di situ. Yang ke-10, pengusaha, pengurusan jasa kepabean, PPJK. 11, bea cukai. Nah, kalau bisa kalian lihat di TV bea cukai, kadang di bajunya, di baliknya ada kata custom atau bacanya custom. Nah, itu merupakan badan yang melakukan tugas pengawasan atas arus barang ekspor impor dan memastikan bahwa ekspor impor telah memenuhi semua kewajiban seperti kelengkapan dokumen dan pembayaran pungutan. Jadi ini yang mau jadi kerja di bea cukai, nah, silakan daftar di Politeknik STAN, ya yang Pak Bagio pernah cerita dulu. Nah, mungkin kalian milih yang kuliah 1 tahun atau 3 tahun, nah, terserah itu. Nah, nanti kalian kerjanya salah satunya di sini. Kita lanjut, kemudian surveyor merupakan lembaga survei apabila dibutuhkan dipersyaratkan. Kemudian kementerian pemerintahan terkait seperti Kemendak, Kadin, Kemendak itu Kementerian Perdagangan, Kadin itu Kamar Dagang dan Industri, Kemenkes, BPOM, BKPP, Dirjen Pajak, KPKN dan Dijen di bawah Kemenkeu, karantina, Kemenhub dan sebagainya. Kemudian badan sertifikasi lainnya. Jadi di ekspor impor di perdagangan ini lembaga yang terkait itu sangat banyak, lebih dari 10 ya. Kurang lebih ada 14 itu anak-anak. Ya. Jadi mejanya banyak, berarti ya kalian harus pinter nego di situ anak-anak.
Kita lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan impor. Didasarkan pada sumber hukum yang berlaku di mana sumber hukum kegiatan impor antara lain keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 229 garing MPP garing KEP garing 7 garing 1997. Nah, ketentuan umum di bidang impor. Dalam impor terdapat beberapa hal yang perlu diketahui antara lain. Yang pertama, itu ada 4 ya. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, darat, perairan, ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau kalian dengar istilah ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean, anak-anak. Yang kedua, barang yang diatur tata niaga impor adalah barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan. Yang ketiga, barang yang dilarang impornya adalah barang yang tidak boleh diimpor. Yang keempat, impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki angka pengenal impor atau API tadi ya. API terdiri dari API umum dan API produsen. Kalau API umum ini hanya diberikan terbatas. API terdiri dari kepada perusahaan yang impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan. Sedangkan yang API produsen ini biasanya untuk yang punya pabrik ya, yang mengimpor mesin-mesin produksi perusahaan. Jelas anak-anak ya tentang ekspor dan impor. Pak Gaya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan disimak, diperhatikan sehingga nanti waktu PAT, penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas, kalian bisa memperoleh nilai yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.